Hola bosku, Anno di sini dan kali ini yang akan kita bahas yang ada di belakang saya adalah Mitsubishi Xpander Cross. Kalau yang ada di belakang yang warna coklat ini adalah yang manual, yang ada di depan yang warna putih adalah yang matic, dan ini adalah kasta paling mahalnya Mitsubishi Xpander Cross dengan interior joknya yang menggunakan material kulit dengan warna hitam perpaduan dengan warna blue navy, dan yang paling istimewa daripada mobil ini adalah tampilan depannya yang kelihatan sangat gagah. Nah, ini tampilan depannya kalau kalian lihat ya. Memang sangat gagah sih Xpander Cross edisi terbaru dengan lampu sein dan positioning lamp yang ada di bagian atas ini, lalu kemudian yang bawahnya ini lampunya bentuknya huruf T. Apalagi yang warna putih ini gagahnya double bos. Nah, ini ada 3 titik proyektor ya, nih ada 3 titik lampu proyektor yang ada di depannya yang membuat mobil jadi kelihatan sangat gagah. Terus di bagian depannya situ ada grillnya yang bentuknya kotak-kotak. Memang tampilan depan dari Xpander Cross ini lebih banyak bentuknya mengotak, termasuk yang paling istimewa lagi di bagian situ, di dagunya sana itu ada kamera depannya, karena mobil ini memang support buat kamera 360. Nggak cuman yang matic yang pakai 360, termasuk yang manual juga bosku, itu pakai 360 untuk kameranya. Jadi udah pasti yang terbaik lah di kelasnya untuk si Xpander Cross edisi terbaru ini. Dan ini fog lampnya yang pakai yang Pro G, jadi kelihatan lebih gagah lagi. Dan termasuk front under garnish yang ada di bagian bawah situ, itu yang membuat mobil jadi kelihatan lebih keren juga. Nah, terus yang istimewa lagi adalah bahwa mobil ini juga dilengkapi dengan kamera yang ada di sisi samping, dan ini istimewanya karena kamera yang ada di sisi sampingnya ini ditaruh di tangkai spion. Jadi ya kalau misalkan spion ini terlipat, itu kameranya ndak jadi ndak error jadinya, untuk visibility-nya tetap berfungsi. Dan sekali lagi yang membuat Xpander ini jadi kelihatan gagah juga dan sangat fungsional juga adalah karena positioning daripada si spionnya ini tidak diletakkan di bagian sini. Kalau diletakkan di bagian sini akan menghalangi pandangan driver yang ada di bagian atas ini untuk melihat jalanan pada saat mengemudikan. Dan di sini ada kaca lagi nih. Di sini ada kaca lagi untuk visibility drivernya. Jadi driver benar-benar pada saat ada di dalam mobil itu sangat luas pandangannya. Nah, yang istimewa juga adalah si over fendernya ini atau claddingnya ini. Ini dibikin kalau kita lihat dari samping kelihatan tebal ya. Apalagi yang warna putih ini kontras dengan warna hitam. Di sini kelihatan tebal dan velgnya, tapi di bagian depan itu kelihatan slim. Jadi ini yang membuat juga si Xpander Cross ini jadi kelihatan gagah. Nah, ini di bagian depan untuk ban dan velgnya dia pakai ring 17 untuk velgnya dengan dual tone, dan untuk rem depannya dia udah pakai rem cakram. Nah, selain itu di bagian atas ini juga yang istimewa. Ada roof rail di bagian atas. Jadi kalau misalkan kalian merasa di dalam itu sempit karena ada banyak barang, ya tinggal ditambahkan roof rack yang ada di bagian atas ini sehingga kalian bisa extend bagasinya untuk memuat barang yang ada di atas. Nah, terus di bagian bawah sini ini juga yang istimewa ya. Di bagian bawah sini ada side body ya, side body atau side body molding ya, yang perpaduan warnanya tuh warna hitam doff dengan warna silver, jadi itu kelihatan lebih maco lagi, nggak warna putih, nggak sewarna body, tapi tetap dengan warna ya rada-rada silver atau dark silver atau ya kayak gitulah. Nah, terus mobil ini juga udah dilengkapi dengan tombol lock unlock di sini karena mobilnya udah pakai smart key keyless. Nah, itu yang istimewa. Nah, terus di bagian belakang juga ini mobil dilengkapi dengan antena Siri View di bagian atas. Lalu kemudian di sini ada lampu rem yang ketiganya. Lalu kemudian untuk lampu belakangnya ini juga yang istimewa bos untuk si Xpander Cross edisi terbaru, karena dia bentuknya T juga, ini memanjang ke bawah kayak gini. Lalu kemudian dari dalam keluar lagi. Jadi itu yang membuat mobil jadi lebih gagah. Kaca filmnya dia udah pakai V-cool, dan di bagian belakang pastinya sudah dapat defogger. Jadi kalau misalkan bagian belakangnya berembun, nggak usah khawatir bos. Ini bisa diselesaikan dengan defogger. Nah, terus di sini ini juga yang istimewa, ada kamera belakangnya ya, kamera 360 pasti di depan kiri kanan juga ada. Nah, ini bagian bumper belakangnya atau bagian pintu belakangnya ada garnish lagi warna hitam kayak gini, hitam doff. Dan di bagian belakang tetap ada sensor ya untuk membantu kamera belakang pada saat mobil ini dimundurkan. Dan di sini juga ada reflektor yang bentuknya dia horizontal, nggak yang vertikal kayak yang ada di Mitsubishi Xpander. Nah, untuk bagasi ini belum yang pakai electric power back door ya, belum. Dia masih yang dibuka biasa, dan ini tempat buat taruh barangnya di bagian bawah sini cukup banyak ya untuk naruh barang. Terus ada 3 kompartemen lagi di bagian bawah sini intinya. Jadi sangat
banyak tempat buat naruh barang, termasuk di bagian atas dan termasuk di bagian sini masih bisa, dan di bagian sini juga masih bisa. Dan toolkitnya ditaruh secara rapih di bagian dalam sini. Dan untuk bagian cabin yang ada di dalam ini yang istimewa pada saat kita berada di Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru ini. Kita coba intip bagian dalamnya, kita tutup aja yang ini. Haha. Sekarang kita ke sisi dalam. Nah, kita mulai dari trim pintu ya. Untuk trim pintunya bos, ini dia sudah dengan kulit ya. Untuk trim pintunya jadi pastinya lebih mewah, lebih elegan dan lebih berkelas pastinya. Terus untuk joknya ini yang istimewa lagi yang saya bilang. Joknya dia udah pakai jok kulit ya. Jok kulit yang luxury banget nih. Ini kulit yang empuk-empuk. Lalu kemudian warnanya di bagian sebelah kiri kanan tuh blue navy, warna bagian dalam itu warna hitam. Dan ini pengaturannya itu naik turun dengan putar-putar. Jadi lebih praktis, lebih cepat. Kalau elektrik sih memang iya effortless. Nggak perlu diputar-putar, tinggal pencet tombol. Tapi ini lebih cepat. Termasuk di sini ada recline dan ada slidingnya di bagian bawah sini. Itu lebih cepat untuk kita maju mundurkan dan naik turunkan sesuai kebutuhan. Dan saya coba duduk di dalam. Aduh, jok kulitnya nih enak ya. Sekalipun kulit, biasanya kalau yang joknya fabric itu lebih empuk, tapi ini sekalipun dia kulit tetap empuk. Dan ini setirnya itu sama persis seperti yang ada di Pajero Sport bos. Nih, ini setirnya sama persis seperti yang ada di Pajero Sport, nggak ada beda dengan yang ada di Pajero Sport nih bos. Nah kayak gini. Terus di bagian depan sini ada cruise controlnya. Jadi mobil ini juga dilengkapi dengan cruise control yang mengistirahatkan kaki kita dan kecepatan bisa diatur dari joystick yang ada di sini. Ini praktis sekali bos. Nah di bagian sebelah kiri ini untuk audio, di bagian sini bisa buat voice command, ngangkat tutup telepon, dan audio lainnya di bagian sebelah kiri lainnya. Nah terus cluster meter yang ada di bagian dalam sini dia sudah pakai digital juga bos. Lalu kemudian ini head unitnya dia udah pakai LCD digital yang sudah sangat besar menurut saya untuk sekelas Xpander Cross. Blower AC di bagian bawah, dan untuk AC-nya dia elektrik tapi dengan dial manual atau dial fisik yang ini benar-benar bisa dioperasikan sambil kita tetap fokus ke pandangan yang ada di depan. Nah terus di bagian bawah sini pengaturan AC-nya buat on off-nya. Dan yang istimewa lagi bos, mobil ini adalah mobil yang dilengkapi dengan wireless charger. Jadi kalau handphone kalian support dengan wireless charger, udah mobil ini pasti akan sangat cocok untuk tinggal diletakin aja handphonenya di bagian bawah sini. Tapi handphonenya pastikan bahwa handphonenya itu punya fasilitas wireless charger. Jadi kalau handphone biasa yang nggak ada wireless chargernya, kalian letakin setahun pun di situ nggak bakal mengisi baterainya. Nah ini transmisinya pakai CVT ya, bukan automatic biasa. CVT yang sudah terkenal dengan keiritannya, terkenal dengan smoothnya. Jadi ya udahlah, pasti ini adalah mobil yang sangat nyaman, SUV tapi nyaman buat dipakai dalam kota. Udah pakai electric parking brake, nggak pakai yang otot lagi. Lalu kemudian ada auto hold-nya yang membuat kaki kita lebih rileks sambil kita berada di dalam kota untuk perjalanan. Dan untuk dashboardnya ini juga mewah bos. Untuk dashboardnya dengan motif karbon yang ada di bagian tengahnya ini yang membuat mobil ini jadi lebih berkelas lagi. Ini buat taruh barang juga banyak bos, tempat penyimpanan barangnya. Bahkan termasuk laci yang ada di bagian bawah sini nih. Oh sorry, susah untuk diakses karena di bawah situ. Jadi intinya di bawah jok di bawah jok samping ini, jok penumpang yang ada di bagian depannya itu ada tempat buat naruh barang bos. Jadi praktis, tempat penyimpanan yang sangat banyak untuk Xpander Cross ini membuat perjalanan kita jadi lebih asik juga. Nah selain itu di bagian bawah sini ada armrest yang di situ juga ada tempat buat naruh barang di sini. Nah ini armrest dan tempat penyimpanan barang yang ada di bagian bawah, termasuk di bagian sini ada cup holder, 2 buat taruh botol minuman. Dan ini armrestnya materialnya kulit, jadi enak sekali kalau misalkan tangan kita sambil nyender di sini, kita senderin sambil kita mengemudi dengan santai dan fokus pandangan kita ke arah depan. Nah itu bos yang bisa kita share kali ini tentang si Xpander Cross yang automatic ini. Kalau kalian tertarik, hubungi nomor kontak kita yang ada di layar. Kita tawarkan dengan harga dan diskon paling menarik intinya untuk si Mitsubishi Xpander ini. Dan sekali lagi jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan gambar jempol ke atas buat support kita selalu bos yuk. Nah itu yang bisa kita update kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang keren dan seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.